Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pakaian tradisional Rusia. Jadi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Selviana Rosidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pakaian tradisional dari Rusia secara singkat. Nah, teman-teman pasti tahu kan penampakan Rusia itu seperti apa, dari mulai luas negaranya sampai pakaian tradisionalnya. Nah, pakaian tradisional Rusia ini telah digunakan dan menjadi bagian dari sejarah dunia sampai permulaan abad ke-18. Karena seiring waktu, pakaian tradisional Rusia ini sudah tidak lagi umum digunakan, kecuali petani, biarawan, dan juga pendeta. Ini karena ketika Peter the Great pada tahun 1699 mengumumkan bahwa pakaian Rusia menjadi dalam tanda kutip petani dan tidak progresif. Nah, yang sesuai dari poin kedua, pakaian asing pun akhirnya dikenalkan seperti pakaian Hungarian, upper section, lalu pakaian dari Prancis, serta kamisol dan juga pakaian dalam dari Jerman. Lalu pada saat itu pun wanita diwajibkan memakai pakaian dari Jerman. Selain itu, Peter the Great mengeluarkan undang-undang yang menghukum siapapun yang masuk ke dalam pakaian kebangsaan tradisional dan juga yang berjanggut. Dan siapapun yang datang ke kota dengan memakai pakaian tradisional Rusia ataupun berjanggut dalam sel Rusia akan dikenakan denda sebesar 40 kupik jika orang tersebut datang tanpa menggunakan transportasi atau berjalan kaki, sedangkan yang datang dengan menggunakan kuda akan dikenakan denda sebesar 2 rubel Rusia. Sekian sejarah singkat pakaian tradisional Rusia. Untuk selebihnya tentang pakaian tradisional Rusia akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama aku Eniloti. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang pakaian tradisional pria Rusia. Nah, di sini pakaian pria cukup sederhana dan terdiri dari beberapa bagian. Nah, jadi bagian yang pertama ada rubaka atau kemeja. Nah, kemeja ini terbuat dari kain katun atau linen dan pada umumnya memiliki kerah yang mengarah ke satu sisi. Dan biasanya pada bagian kerahnya akan diberi ukiran atau sulaman agar terlihat indah. Yang kedua ada ikat pinggang. Nah, ikat pinggang di sini gunanya untuk disatukan dengan kemeja atau rubaka ini. Ikat pinggang ini terbuat dari wol atau sutra dan biasanya pada ujung ikat pinggang terdapat rumbayan-rumbayan kecil. Yang ketiga ada santi atau celana panjang yang cukup longgar. Nah, celana panjang ini terbuat dari kain katun dan biasanya pada bagian ujung celana ini akan dimasukkan ke dalam onuchi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Dabila Isolina. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pakaian pria tradisional dari Rusia. Yang keempat ada onuchi. Onuchi ini digunakan untuk bagian bawah atau alas kaki seperti layaknya kaos kaki, akan tetapi berbeda dengan kaos kaki. Onuchi ini terbuat dari kain yang tebal dan dengan cara dililitkan di bagian bawah atau kaki, mulai dari bagian bawah hingga bagian lutut. Yang kelima ada lapti. Lapti ini seperti layaknya sandal. Lapti ini dipakai setelah menggunakan onuchi. Lapti ini dibuat dengan cara ditenun dengan bahan material kulit kayu komandir. Dan yang terakhir ini sepatu boots. Sepatu boots yang dibikin dari Rusia. Tradisional ini ada di Indonesia itu sepatu boots pendek, sepatu boots yang cukup tinggi. Sepatu boots yang pendek ini tidak mencapai mata kaki dan sedangkan yang sepatu boots yang cukup tinggi ini tidak mencapai lutut. Seperti sepatu boots pada umumnya, sepatu boots ini terbuat dari bahan material kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Gevira Nur Fatima. Di sini saya akan menjelaskan lanjut ada Valenki. Valenki itu sejenis sepatu boot tetapi terbuat dari bulu domba
dan biasanya dikenakan ketika musim dingin. Lalu ada kaftan. Kaftan merupakan pakaian luar yang biasanya tuh digunakan ketika musim dingin. Ada dua jenis kaftan, yang pertama kaftan musim panas dan yang kedua kaftan musim dingin. Kalau kaftan musim panas biasanya terbuat dari kain kasar dan tanpa kerah, disebutnya zipun. Nah, sedangkan kaftan musim dingin terbuat dari kulit domba yang berlapis bulu yang biasanya disebut dengan kozuh. Jadi zipun itu kaftan musim panas dan kalau kozuh itu kaftan musim dingin. Dan yang terakhir ada truh. Jadi pada musim dingin biasanya para pria mengenakan truh. Apa sih truh? Truh itu artinya 3 telinga. Maksudnya memiliki 3 penutup untuk melindungi kepala bagian belakang dan telinga. Sekilas, truh ini agak mirip dengan ushanka, yaitu topi bulu musim dingin dengan penutup telinga yang muncul sekitar abad ke-20. Tapi selama musim panas, biasanya para pria mengenakan topi bundar kecil yang disebutnya dengan tafia. Tafia itu mirip kopiah atau tube teika, yaitu topi tradisional masyarakat Asia Tengah. Nah, sekian penjelasan dari pakaian tradisional pria Rusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Puspa Mulia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pakaian wanita. Nah, perempuan Rusia biasanya mengenakan pakaian tradisional secara berlapis-lapis. Bahkan bobotnya bisa mencapai hingga 20 kilo. Nah, pakaian perempuan ini banyak macamnya, tergantung dari golongan mana perempuan tersebut berasal. Misalnya, dari golongan bangsawan atau keluarga kaya, atau dari rakyat biasa. Kemudian pakaian perempuan ini juga bisa menandakan status pernikahan, misalnya wanita itu sudah menikah atau belum. Lalu yang pertama ada rubakha. Rubakha ini merupakan pakaian dalam. Bagi rakyat biasa, rubakha ini terbuat dari linen atau katun. Dan untuk bangsawan, rubakha terbuat dari sutra. Nah, rubakha ini panjangnya bisa menyentuh sampai lantai dan memiliki aksen sulaman di bagian-bagian seperti dada atau di lengan. Nah, sulaman ini dipercaya dapat melindungi gadis-gadis dari mata jahat. Kemudian yang kedua ada sarapan. Sarapan ini merupakan elemen dasar dari pakaian tradisional perempuan Rusia. Nah, sarapan ini merupakan gaun panjang tanpa lengan yang dipakai setelah rubakha. Lalu yang ketiga ada penyufa atau rok. Di wilayah bagian selatan Rusia, penyufa ini biasanya dipakai oleh perempuan dewasa yang sudah siap untuk menikah dan digunakan sebagai pengganti sarapan. Kemudian yang keempat ada pakaian luar. Pakaian luar ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada letnik dan opasen. Nah, untuk letnik biasanya dia memiliki lengan yang lebar, tapi panjangnya tidak sampai kaki. Opasen itu merupakan pakaian luar yang panjang dengan memiliki kancing dari atas hingga bawah dan memiliki belahan di bagian lengannya. Seperti yang bisa kita lihat di gambar atas kanan. Nah, selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Narendra Prasetya Alexa akan melanjutkan penjelasan tentang pakaian wanita. Yang pertama, disegria itu jaket pendek dan khusus dipakai saat acara saja dan dikenakan di atas pakaian luar. Disegria sendiri memiliki berbagai desain dan terbuat dari berbagai macam kain.
Selanjutnya ada hiasan kepala. Di Rusia terdapat tata krama bagi perempuan yang sudah menikah untuk menutupi kepala mereka dan menyembunyikan rambut mereka. Di rumah, para perempuan menggunakan topi kain rambut atau biasa disebut povonik, atau sekadar mengenakan sapu tangan untuk menyembunyikan rambut mereka. Di luar rumah, mereka mengenakan kokosnik. Nah, tiap daerah ini memiliki desain kokosniknya masing-masing. Pada musim dingin, para perempuan ini mengenakan topi bulu yang di atasnya terdapat kain penutup. Bagi perempuan yang belum menikah, mereka hanya mengenakan karangan bunga yang dihiasi oleh pita dan menjadikan rambut mereka terai. Yang terakhir ada alas kaki. Untuk kalangan perempuan, mereka mengenakan roti dengan pembungsi dan kaki serta sepatu kulit yang terbuat dari bahan kulit. Untuk perempuan dari kalangan bangsawan, mereka mengenakan alas kaki yang terbuat dari bahan brokat atau tundru yang dihiasi dengan pernak-pernik mewah. Sekian penjelasan untuk pakaian wanita. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.